Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baris Fajar, mahasiswa IAI Al-Aziz, Prodi HTN semester 4. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang ditugaskan oleh Bapak dosen Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Berikut adalah Kaidah wajib nomor 12. Al-khuruju minal khilafi mustahabun, yang artinya keluar dari khilaf itu diutamakan. Maksud dari kaidah ini ialah bahwa menghindari barang atau perbuatan yang hukum halal atau bolehnya masih diperselisihkan adalah terpuji atau dianjurkan. Kaidah ini memberikan isyarat bahwa terkadang terdapat perselisihan dalam masalah-masalah yang terkait dengan hukum. Ada kalanya dalam sebuah masalah fikih, mazhab Syafi'i mengatakan wajib, namun mazhab selainnya mengatakan tidak. Sehingga di sini terjadi perselisihan yang terkenal dengan istilah al-khilf al-fiqhi. Dalam mencikapi perbedaan ini, kaidah nomor 12 menganjurkan sebuah sikap. Sikap yang ditunjukkan oleh kaidah ini adalah untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang masih dalam wilayah khilafiyah, dengan cara keluar dari perbedaan yang ada. Jika wilayah khilaf itu tentang keharaman sesuatu, maka meninggalkan dan tidak melakukan sesuatu itu lebih disukai atau lebih baik, karena sesuatu itu berada dalam wilayah khilaf tentang keharamannya. Jika wilayah khilaf itu tentang kewajiban, maka melakukannya adalah sesuatu yang disukai atau sesuatu yang dianjurkan. Pendapat para ahli. Dalam kitab Al-Mansur fi Al-Qawaid, Al-Zarkashi berkata, dan disukai untuk keluar dari perbedaan, yaitu dengan meninggalkan perkara yang masih terjadi perbedaan dalam keharamannya, dan mengerjakan perkara yang masih terjadi dalam kewajibannya. Namun, menurut Al-Zarkashi, bahwa kaidah fikih ini tidak dapat dipraktekkan secara mutlak hingga terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah, yang pertama itu, dalil ataupun sandaran yang dipakai oleh pendapat yang berbeda itu adalah bukan dalil atau sandaran yang lemah. Jika dalil yang dipakai sandaran merupakan dalil yang lemah, maka perbedaan ini tidak perlu dilihat. Misalnya, pendapat Abu Hanifah tentang batalnya sholat dengan mengangkat kedua tangan dalam salat. Menurut Abu Hanifah, mengangkat tangan dalam salat hanya dilakukan saat takbiratul ihram saja, tidak di tempat lain. Namun pendapat ini tak perlu dipandang dikarenakan terdapat dalil yang kuat tentang mengangkat kedua tangan dalam sholat ketika takbiratul al-ihram, sebelum ruku dan setelahnya. Kedua, perbedaan ini tidak bertentangan dengan sunnah sabitah, sehingga berpuasa bagi musafir yang kuat berpuasa ini lebih diutamakan. Dan yang ketiga, dalam memperhatikan khilaf ini tidak menyebabkan pelanggaran terhadap ijma para ulama, seperti halnya Ibnu Sura'ij yang diriwayatkan bahwa ketika berwudu, Ibnu Sura'ij membasuh telinga bersama muka dan membasuh kedua telinga lagi bersama kepala, dan kemudian mengusap kedua telinga sendirian. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari pendapat yang mengatakan bahwa kedua telinga adalah anggota wudu dari bagian muka atau bagian kepala atau bagian wudu tersendiri. Namun apa yang dilakukan ini menyebabkan pelanggaran ijma, karena tidak terdapat pendapat yang mengumpulkan semua itu. Jika syarat ini terpenuhi, maka keluar dari khilaf atau perbedaan dalam sebuah hukum lebih diutamakan. Selanjutnya dasar kaidah. Kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kekuatan landasan. Para ulama ketika membuat kaidah ini mengemukakan bahwa kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun mempunyai landasan dari al-naql, yaitu berupa hadis Nabi, yakni sebagai berikut. Famanit taqo subuha tifaqodis tabro alidini, yang artinya, maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat atau tidak jelas hukumnya, maka ia mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Selanjutnya contoh kaidah. Yang pertama itu wudu. Disunahkan membasuh seluruh rambut kepala saat wudu agar terbebas dari perbedaan pendapat dengan Maliki dan Hanafi yang mewajibkan tidak hanya sebagian dari rambut kepala, tetapi separuh atau keseluruhan. Yang kedua, disunahkan untuk tidak menghadap atau membelakangi arah kiblat ketika membuang hajat walaupun
dalam sebuah ruangan atau adanya penutup, karena untuk keluar dari khilaf Imam Tsauri yang mewajibkannya. Yang ketiga, melakukan salat qashar dalam bepergian yang berjarak 3 marhalah dan meninggalkan salat qashar dalam jarak yang kurang darinya, terkecuali ada hajat dan tidak dijadikan kebiasaan. Ya, sekian. Selanjutnya, ada 3 pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Pertanyaan pertama itu dari Ahmad Rofi. Adakah hadis lain yang mendasari kaidah tersebut? Nah, bentar ya. Adakah hadis lain yang mendasari kaidah tersebut? Jawabannya itu ada. Hadis dari Nabi dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang, yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Nah, itu jawaban nomor 1. Pertanyaan nomor 2 dari Madian Mulki. Pada contoh nomor 3 terdapat kata marhalah. Apa maksudnya? Marhalah itu adalah hitungan jarak. Jadi, satu marhalah memiliki jarak kurang lebih 28 batu atau 45,6 km. Yang berarti 3 marhalah itu 84 batu atau setara dengan 135 km. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan perjalanan sudah mencapai 3 marhalah atau lebih, itu dianjurkan untuk sholat qashar. Tapi selama belum menyentuh 3 marhalah, itu alangkah baiknya tidak dipakai gitu sholat qasharnya. Yang ketiga dari Amir Rahman. Pada syarat kedua terdapat kata sunnah sabitah. Apa maksudnya? Arti dari sunnah sabitah sendiri adalah sunnah yang tidak diragukan lagi kesohihannya. Jadi apabila ada sunnah sabitah yang masih diperdebatkan, maka kita tidak perlu menerapkan kaidah ini, dan alangkah baiknya apabila mengutamakan sunnah tersebut. Nah, sekian penjelasan saya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.